Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 2 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-8 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Maria Monika. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak, bab 44, ayat 1, 9, sampai dengan 12. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita, menurut urut-urutannya. Di antara mereka ada yang tidak diingat lagi, yang lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Mereka itu seolah-olah tidak pernah dilahirkan, dan demikian pun nasib anak-anak mereka sesudahnya. Tetapi yang lain adalah orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan.
Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Aku telah memilih kalian dari dunia, agar kalian pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 11 ayat 11 sampai dengan 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama ke-12 murid-Nya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-murid-Nya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan Ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya.
Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Keniscayaan sebagai murid Yesus. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Pada hari Pentakosta yang lalu, kanal YouTube The Power of Word ini menginjak umurnya yang masih belia, yaitu 2 tahun. Ya, kalau disamakan dengan manusia, usia batita bawah 3 tahun seperti ini adalah usia yang memerlukan pemeliharaan, pertumbuhan, dan perkembangan yang benar dari orang tuanya. Kami sangat sadar, masih banyak hal-hal yang harus diatur, dirapihkan, dan diperbaiki secara kualitas. Namun pertumbuhan dan perkembangan yang dapat dilihat dari kuantitas yang tercatat secara digital maupun komentar dari beberapa orang yang ada di kanal ini ataupun yang menyampaikannya secara langsung sungguh menjadi siraman energi yang besar yang menyemangati kami untuk terus menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus yang memanggil kami semua, hampir 90 orang di dalam komunitas The Power of Word ini, kami sungguh bersyukur boleh menjadi alatnya mengembangkan pewartaan digital ini. Tanpa iming-iming material, setiap anggota secara konsisten mengirimkan rekaman suara, baik berupa iringan musik, pembacaan, maupun nyanyian mazmur. Lalu ada 4 orang yang secara bergilir menjahit rekaman nyanyian dan musik menjadi lantunan mazmur seperti yang didengar setiap harinya. Belum lagi rekan-rekan yang membuatkan renungan dan ataupun yang membacakannya. Semua itu tersebar di lebih dari 9 paroki dan 3 keuskupan di Indonesia, dan cukup sering juga rekaman dilakukan oleh teman-teman yang kebetulan sedang berada di luar negeri. Siapa yang bisa menggerakkan itu semua? Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat menyatukan kami seperti itu. Pada ulang tahun yang masih sangat belia ini, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan seluruh pendengar The Power of Word.
Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam pelayanan adalah sebuah keniscayaan. Seperti yang dilukiskan dalam bacaan Injil hari ini, diceritakan bagaimana Yesus yang merasa lapar sangat berharap menemukan buah ara dari pohon yang dari jauh terlihat sudah berdaun. Umumnya di antara rerimbunan daun itu ada buah ara yang matang. Namun harapan tinggal harapan. Ternyata tidak satu pun buah ditemukan. Rasanya tidak berlebihan jika hal seperti itu menimbulkan kekecewaan. Di sisi lain, Tuhan Yesus juga menekankan pada pentingnya menjaga kemurnian semangat penyembahan kepada Allah yang tidak berselubung pemikiran duniawi seperti mendapatkan keuntungan materi, pengakuan diri, peningkatan status sosial, dan sebagainya yang disebutnya menjadi sarang penyamun. Aku jadi teringat nasihat Yesus tentang Tuan dan hamba pada Injil Lukas bab 17 ayat 10 yang mengatakan, "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Semoga kemurnian semangat seperti itulah yang kita semua lakukan di dalam pelayanan sebagai murid Yesus dengan membawa kebaikan dan kesejahteraan bersama bagi semakin banyak orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami mohon ampun atas segala kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan perintah-Mu. Engkau memelihara hidup kami dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Mampukanlah kami sungguh-sungguh mengikuti dan melaksanakan ajaran-Mu untuk menghasilkan buah berkelimpahan. Kami tidak mau lagi mengecewakan Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.